pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mbak Nailu silakan dipimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Najwa Filza, Izin. Izin kenapa? Dalam luar dulu. Ana Maratul Ibtida, Hadir. Raya Absari Putih, Hadir. Adinda Maizanur Rahma, Hadir. Dimas Rizky Ferdiansa, Sabrina Aulia, Hadir. juga semoga sembuh ya. Muhammad Azdi Ali Mustafa, Surya Simorakir, Garis Senata Rustia, Harina Dewi, Hari Buduro, Hadir, Bu. Intan Hariza, Yunita Putri Vidasari, yang tidak hadir dua. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai menerapkan perilaku taat hukum. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami materi mengenai penerapan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis contoh kasus perilaku yang menunjukkan pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk model pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu memakai model pembelajaran based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata dalam konteks kehidupan nyata. Nah, siswa nantinya diberikan satu masalah yang kompleks dan membutuhkan pemikiran kritis serta kolaborasi dengan siswa lain untuk mencari solusinya. Bentar ya, Ibu akan menayangkan video. Ya mati ya. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus,
sembarangan di tempat terlarang. Naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan, masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dari tayangan video singkat tadi, ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh pelanggaran tadi yang ada di tayangan singkat tadi? Tidak pakai helm. Ya, apa lagi? Tidak boncengan di jalan pada tempatnya. Ya, apa lagi? Tadi banyak loh. Nggak sembarangan. Ya, terus? Bonceng 4. Ya, terus apa lagi? Mana itu? Itu Bu, di jalur yang salah, memotong jalan Bu. Ya. Nah, dari video tadi berisi beberapa contoh pelanggaran hukum atau tidak taat aturan hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya memiliki atau bersikap menerapkan perilaku taat hukum yang berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu taat hukum? Dengan Jalan di kesadaran kewajiban. Bu. Nah,
dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Oke, kelihatannya masih kurang semangat ya, dan masih kayak agak ngantuk ya semuanya. Nah, kita olah kata-kata kita dulu. Coba diurutkan, ini membentuk kalimat apa? Ada yang bisa? Perilaku taat hukum Perilaku taat hukum menuju pintu keadilan dan ketertiban. Salah kan benar, ayo siapa yang bisa? Berarti ketertiban dan keadilan. menuju pintu ketertiban dan keadilan, menuju pintu perilaku taat hukum. Masih kurang benar, ayo siapa yang bisa? Itu menuju keadilan. Taat hukum, Dan pintu. perilaku taat hukum Ayo. keadilan dan ketertiban. Ya benar. Perilaku taat hukum itu menuju ketertiban dan keadilan. Nah, apa kaitannya masuk dari kalimat ini? Ada yang bisa jawab? Maksud dari kalimat ini? Kalau kita taat hukum, Perilaku taat hukum itu menuju ketertiban dan keadilan. Ada yang bisa menjawab? Jadi kalau mau menuju ketertiban dan keadilan harus Ya, gini ya. Jadi ketertiban dan keadilan merupakan langkah awal. Taat hukum itu tadi merupakan langkah awal dibentuknya ketertiban dan keadilan. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai hubungan hukum dan norma. Yang pertama, norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Tujuannya yaitu agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Nah, pengertian norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum yaitu memaksa, mengikat, otonom, dan responsif. Nah, selanjutnya yaitu substansi penegakan norma hukum. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Coba dibaca Mas Azmi. Prinsip keadilan adalah hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang melanggarnya. Ya, jadi hukum itu adil ya, bagi siapapun yang melanggar hukum pasti ada sanksi. Contohnya melanggar, melakukan pidana, nah nantinya pasti dihukum dengan sanksi yang berat juga. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum itu menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kepastian hukum. Coba dibaca Mbak Yunita. Kepastian hukum
pribadi. Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Bayar pajak. Hukum pribadi. Hukum. Rumah baru. Coba kan Tidak mau. punya ponsel masing-masing ya, coba di browsing. Contohnya apa? Boleh hukum keluarga contohnya. Kebebasan berpendapat itu. Apalagi? Ikatan, kontrak perjanjian, Ya, benda, wali. dibaca yang keras. Ada kan? Hukum privat adalah hukum yang mengatur antar individu dalam masyarakat. Contohnya tadi. Contohnya hukum perikatan, kontrak atau perjanjian itu. Ya, Hukum terus keluarga, tadi. hukum keluarga, pernikahan, perceraian, hak asuh anak, Ya. benda, itu hukum hak atas tanah contohnya. Kalau hukum harus perikatan. Oke. Yang kedua, yaitu berdasarkan bentuknya. Hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis artinya aturan hukum itu dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contohnya seperti undang-undang. Nah, kemudian hukum tidak tertulis artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya. Ada dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Ada yang tahu di sini apa itu jurisprudensi? Ke arah bisa? Saya dulu. Ya, coba Mbak Liza. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Ya, benar. Jadi jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu yang telah yang dibuat acuan sampai sekarang. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya. Hukum bersifat memaksa. Artinya dalam keadaan apapun hukum harus ditegakkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum bersifat mengatur. Artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan
Nah, contohnya ini yang di samping ya, membayar pajak. Yang terakhir yaitu norma untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Norma merupakan cara untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma yang harus ditaati ketika kalian bertemu guru atau orang tua contohnya. Nah, norma itu menjadi pedoman agar terciptanya keteraturan hidup dalam pergaulan. Baik, selanjutnya kalian membentuk kelompok ya. Di sini ada berapa anak? 10. Oke. Berarti langsung dibagi 2 kelompok aja ya. 5-5. Ayo cepat. Kita main. Ini pembagiannya gimana, Bu? Langsung 5-5. Mas Dimas kesini. Di bagian kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nantinya Ibu akan memberikan kuis. Nanti cepet-cepetan siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan gitu ya. Nanti Ibu akan catat berapa poin yang banyak di akhir. Nanti yang banyak ada door prize. Motor ya? Sepeda. Kita mulai ya. Kita pilih nomor berapa dahulu untuk dibuka? Berapa? 10. Nggak ada. 2 ya? 1. 2 dulu. Gedein Bu. Itu Bu, ya benar ya. Nomor 2 ya tadi. Ya. Ayo siapa tadi duluan? Sini yang paling banyak. Yang paling banyak. Mas Dani dulu. Ayo apa? C ya jawabannya. Coba kita lihat. Dapatkan 1 poin kelompok 1. Saya sudah ngambek Bu nggak mau. Yang lihat ya, ayo. Nomor 5 Bu. 5. Ya ya. Oke, siap-siap. Di sini dulu. Tadi Mas Dani dulu apa? B. Udah Bu, kali aja skor poinnya. Yang cepat ya, biar itu. Nah, saya tadi cepat tapi tidak ditutup. Udah dapat 2 poin ya. 7 Bu. Ayo, berapa sekarang? 5. Mulai Bu aja. Cepat ya. Ayo. Langsung aja Bu. Mbak Marina. C. C. PI itu. Iya. Kelompok 2 baru dapat 1 poin. Kita dulu baru jawab. Ayo berapa lagi? 1 ya. Ini dulu Bu yang kata. Mbak Ana. A. Ya, benar. Kelompok 1 sudah 3 poin. Ayo yang kelompok 2 jangan 5. Ayo. Berapa sekarang? 7. 7. Mbak Marina. Itu berapa?
ini tak. Ayo, Kak, asik gue. Terima kasih. Terima kasih. Gimana ya? Kamu ya selalu oh. Bagi ke bangkunya ya. Kasih Bisa dulu. beli kamu. Sepertinya tidak asing dengan itu. Tunggu selesai gue ya. Kesimpulan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu perilaku taat hukum merupakan wujud kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam menjalankan kewajiban serta menjaga ketertiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Ketaatan terhadap hukum tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kepatuhan, dan kedisiplinan. Dengan menerapkan perilaku taat hukum sejak dini, kita turut membangun masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Refleksinya, setelah mempelajari materi ini, saya harap kalian dapat lebih memahami bahwa perilaku taat hukum bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan cerminan dari kepribadian yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Nah, taat hukum harus dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya yaitu seperti mematuhi aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati hak orang lain. Dengan membiasakan diri untuk taat hukum, kita turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan juga adil. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Untuk tugasnya minggu depan itu kalian kerjakan LKPD 2 yang ada di buku ya, yang sudah ibu share. Nah, jangan lupa juga dipelajari materi selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ibu ada kata yang tidak berkenan dan salah, ibu mohon maaf ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.